اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ahbabi fillah, mungkin karena dari tadi pagi kita start dengan program yang padat, malam ini kita hanya sedikit mengakhiri pengajian Rabu malam dengan materi persiapan Ramadan. Alhamdulillah, pertama kita ingin sambung kembali pembicaraan tadi sore, pentingnya zikir dalam setiap ibadah. Wala zikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu sangat besar. Kemudian hadis yang kita kutip tadi sore, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Orang hidup, dia mendengar panggilan, buktinya ketika azan dia datang. Orang mati, dia digotong, gak bisa datang. Ahbabillah, zikir adalah amalan terpenting dalam setiap ibadah. Zikir adalah penentu setiap ibadah. Allah katakan begini, orang yang berzikir, maka aku berzikir untuknya. Orang yang mengingat aku dalam satu majlis, aku ingat dia dalam majlis yang lebih besar, yang lebih bagus dari majlis yang dia punya. Orang yang mengingat aku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Bagaimana nasib seseorang yang diingat oleh Allah? Bagaimana nasib seorang kawan yang diingat oleh kawannya? Antum punya kenalan 20 tahun yang lalu, sama-sama sekolah di SMP. Kemudian udah 20 tahun, berarti dia punya usaha. Kemudian dia ingat dia, antum sawal, dikirim dia THR, karena ingat. Kalau nggak ingat, nggak bakalan dikirimin. Orang tua juga kalau ingat anak di pondok, kirimin jajan. Kalau nggak dikirimin, tidak lupa. Alhamdulillah. Anak begitu juga, yang nelpon setiap hari Jumat berarti dia ingat. Yang enggak nelpon dia dah lupa. Bagus. Jadi kalau ingat, mesti ada sesuatu imbasnya. Maka selesai salat maghrib dan subuh, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu nanti jangan lupa di kampung. Kalau antum imam di masjid sendiri, pimpin jamaah untuk membacanya. Fadilahnya adalah orang yang membaca kalimat tersebut tidak akan diganggu setan. Jadi dia enggak kesetanan. Kalau sempat kesetanan,
itu kamar hancur, pintu WC habis, keran patah, piring pecah. Nah, itu setan berarti. Susah diingatkan. Motor yang baru dibeli bagus, nyaring sampai halus sampai nggak kedengaran bunyinya. Kalau dia ada masuk setan, itu tanggal satu persatu. Tapi kalau dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali selesai maghrib, 10 kali selesai subuh, maka dia tidak akan diganggu setan dengan syarat dia baca dengan tanpa merubah posisi kaki. Itu syaratnya. Qabla an yusniya rijlah, sebelum dia berubah posisi kaki duduknya dalam tasawuf akhir. Kalaupun pegal tasawuf akhir, tahan dulu sampai selesai yang 10 itu. Kalau antum bersila baru dibaca, maka nggak ada fadilahnya. Ada pahalanya tapi tidak ada fadilahnya, tidak ada khasiatnya. Kemudian yang kedua adalah Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Dibaca selesai subuh dan maghrib. Orang yang membaca 7 kali selesai subuh dan maghrib dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Ad-Darimi, idza mutta fi lailatik kutibat laka jiwarum minha. Apabila kamu baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, meninggal pada malam tersebut ditulis selamat dari api neraka. Wa idza mutta fi naharik kutibat jiwarum minha. Apabila kamu meninggal di siang harinya, maka kamu ditulis selamat dari api neraka. Cuman seteguk air liur modalnya coba. Nah, enggak sampai habis air liur 1 teguk. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 2 menit. Siap subuh, siap maghrib. Jadi zikir yang kita amalkan di sini wajib dijaga di rumah. Kalau dibaca 7 kali, pasti selamat dari api neraka. Itu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir yang kita baca, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Juga 7 kali selesai maghrib dan subuh, maka Allah tunaikan hajatnya dunia akhirat, baik dia serius atau tidak. Gak perlu serius-serius, gak serius pun Allah tunaikan. Ini zikir yang paling mujarab bagi kita umat akhir zaman yang tidak pernah serius dengan ibadah. Kalau disyaratkan serius, susah. Ini syaratnya serius atau tidak serius. Baca saja 7 kali, nggak ada masalah. Nah, karena dilihat oleh petugas zikiran, dia baca tetap juga tertunai. Karena dia mimpin sholat, biasanya kalau nggak mimpin sholat nggak baca. Tapi karena dia mimpin sholat, baca. Karena tuntutan sesuatu atau bukan tuntutan sesuatu, dia serius baca dengan konsentrasi dari hatinya atau tidak serius. Kalau dibaca 7 kali, Allah tunaikan hajat dunia akhirat. Maka seperti yang kita sampaikan tadi sore, zikir erat hubungannya dengan pendidikan. Kalau pendidikan tidak ada zikirnya, maka tidak ada keberhasilan di dalamnya. Tapi apabila ada zikirnya, pasti akan ada keberhasilan. Karena tujuan pendidikan itu adalah zikrullah. Azan dulu. Irama kedua. Ada irama pertama. Besok subuh irama ketiga.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول Rasulullah. حي على الصلاة. La haula wa la quwwata illa billah. حي على حي على الفلاح. La haula. حي على الفلاح. La haula wa la quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma inni asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-qitam wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wa sayyidatul fadilah الشرف ودرجة العناية الرفيعة وأحسن مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berikutnya hadis Nabi yang berbunyi mafhumnya, orang yang membaca A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ditambah 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dibaca selesai salat subuh dan asar. Siapa yang membaca zikir tersebut selesai salat subuh, maka dia akan dikawal oleh 70.000 malaikat. Kalau dia baca selesai asar, maka dia akan dikawal sampai subuh oleh 70.000 malaikat. Sekarang antum minta sapam 2 berapa per bulan?
bodyguard 2. Mahal itu bayarannya. Itu pun bisa ditipu, itu bisa berkhianat, dia bisa membunuh yang dikawalnya. Tapi kalau malaikat itu nggak perlu dibayar, dan dia akan setia, dan dia akan menyelamatkan. 70.000 malaikat mengawalnya. Hadis Nabi, bukan dongeng. Hadis Sayyidina Rasulullah SAW juga terdapat dalam Fadilah Amal. Kapan kita baca? Kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu ketika taklim asar, kebaca dalam Fadilah Amal, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, tambah akhir surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Siapa yang membacanya akan dikawal oleh 70.000 malaikat. Kalau dia datang, maka dia membawa rohani 70.000 malaikat. Nah, datang ke bos, minta izin cuti, langsung dikasih. Kenapa? Takut dia. Karena kehadiran satu orang itu telah ditumpangi oleh 70.000 rohani malaikat. Nah, antum menjadi pengawal di penjara misalnya, langsung tuh aman penjara. Tapi yakin memang diamalkan 70 tahun dulu. Jadi selesai diamalkan 70 tahun, kan dah meninggal tuh, antum datang, pasti aman. Benar nih keyakinan, yakin dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Ramadan Nabi sabdakan adalah bulan agung. Qad ja'akum syahrun 'adzim mubarak. Akan datang kepada kalian bulan agung yang sangat diberkahi. Maka Nabi SAW pernah berdoa, pernah mengaminkan doa malaikat, ya Allah celaka orang. Doa Nabi SAW celaka seseorang, salah lagi. Doa malaikat Jibril alaihissalam celaka seseorang yang datang Ramadan dalam kehidupannya, tapi tidak menyebabkan dia mendapatkan pengampunan Allah. Maka kata Nabi, amin. Doa dari malaikat Jibril, perintah dari Allah Subhanahu wa taala diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu pasti diijabah. Sebagaimana bahkan lebih pasti daripada terbit matahari besok pagi. Terbit matahari besok pagi itu belum pasti. Mungkin saja pasti terbitnya, tapi kita belum pasti menyaksikannya. Nah, tapi kita yang di pondok janganlah. Nah, kalau mau meninggal di rumah masing-masing. Nah, jangan di pondok pesantren. Nanti kamarnya takut nggak ada yang berani tidur. Jadi kita tekan kontrak kesepakatan kalau meninggal di rumah masing-masing. Khair. Walaupun demikian kesepakatan kita, tapi tetap saja besok pagi kita belum ada kepastian untuk melihat matahari terbit. Tapi hadis itu lebih pasti. Maka bagaimana kedatangan bulan Ramadan untuk bagi masyarakat awam? Kedatangan bulan Ramadan tidak diragukan, pasti menambah semangat mereka beribadah. Saya yakin. Yang enggak sholat isya berjamaah bulan Ramadan, insyaallah kadang-kadang berjamaah. Subuh juga kadang-kadang. Yang dikhawatirkan santri. Nah, dia tukar guling sama masyarakat. Kata mereka, kami biasanya jamaah 5 waktu, tapi Ramadan gantian. Nah, bapak saja yang jamaah, saya di rumah. Nah, besok ke pondok saya jamaah, bapak yang di rumah. Ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai kedatangan bulan Ramadan justru di waktu yang paling penting itu antum
turun ibadahnya. Yang biasanya yang hari bulan-bulan biasa 5 kali berjamaah. Pas datang bulan yang penuh berkah, jamaah cuman maghrib isya. Zuhur nggak ada di rumah kawan. Asar baru nyampai. Nah, maghrib kekenyangan. Nah, maghrib lah ya, isya cuman berjamaah. Ini bahaya. Salat tarawih di pondok 20 rakaat, sampai di rumah 8. Atau kan penurunan itu. Kemudian di pondok 2 juz. Nah, kemudian di rumah enggak salat lagi. Kenapa? Sudah khatam 30 juz kami salat. Jadi enggak perlu salat lagi. Enggak ada tarawih. Jadi di sini kadangkala pelajar agama itu menemukan apa bahasanya itu, penurunan. Di bulan yang penting, di bulan yang penuh berkah, justru di situ dia mundur. Jadi ketika sampai di rumah 5 hari pertama khidmat total, 10 hari terakhir di masjid i'tikaf. Kalau nggak sempat pagi, siang, siang malam, minimal malam. Ada misalnya dari Pariaman, dekat satu masjid ada 5 orang. 5 orang satu masjid di Pariaman misalnya. Atau 7 orang di Lubuk Begalung. Di mana itu? Nah, kalau ada 7 orang santri di satu masjid, itu buat satu kesepakatan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Diniatkan. Kebaikan itu harus diniatkan. Seseorang yang tidak punya target di dalam beragama, seseorang yang tidak punya target dalam ibadah, tidak akan pernah ada peningkatan. Jangan sampai dalam kehidupan ada kesenjangan. Dalam bisnis kita punya target. Dalam bisnis kita punya hitung-hitungan, mempelajari perjalanan bisnis setahun yang lalu. Yang punya toko, yang punya proyek, kira-kira setahun yang lalu berapa modal, berapa untungnya. Ternyata sedikit untungnya. Kenapa sedikit untungnya? Di mana kekurangannya? Itu pasti. Nggak ada orang yang dia punya toko, kok laku, nggak laku. Terserah takdir Allah. Kalau urusan bisnis, dia perlu tata. Harus begini, ikut tertib, harus dipelajari lagi, perbaiki yang kurang, pelajari perjalanan setahun yang lalu. Tapi Ramadan nggak pernah. Ramadan seseorang jarang. Kalaulah semuanya, pasti ada kemajuan Ramadan di setiap individu muslim. Kalau semuanya melakukan. Tapi karena tidak semuanya melakukan, maka Ramadan seperti Ramadan lah. Mau berjalan, nggak berjalan. Tidak punya target di dalam Ramadan. Jadi betapapun penting 2 minggu yang lalu kita mempelajari begini aturan berbuka, begini sahur, begini waktu dan sebagainya. Tapi hal itu tidak akan berlaku dalam kehidupan seorang muslim kalau sampai dia tidak punya target tertentu. Khair. Kita di pondok sudah punya target. Sampai di rumah antum juga punya target. Yang kubro, yang persiapan kubro selesai Ramadan lancar. Minimal yang pulang kampung semua hafalan terjaga. Itu target minimal. Kemudian bisa i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Usahakan orang tua dan saudara laki-laki antum ajak. Bisa dipikirkan? Usahakan orang tua dan saudara laki-laki antum ajak untuk i'tikaf. Bagaimana caranya lah? Bagaimana caranya? Itu target namanya. Kemudian setiap antum yang pulang ada, ini bukan brosur sebetulnya. Sebetulnya tempat ini pondok kita nggak cukup untuk menampung. Cuman target perlu.
Kenapa target perlu? Karena kita pengen beramal dapat amalan ganda. Kita pengen sehari sholat zuhur tapi punya nilai 10 sholat. Kita pengen satu orang kita dapat pahala hafiz 30 juz dan dapat juga pahala orang lain, yaitu ketika kita menjadi penyebab seseorang beribadah, ketika kita menjadi penyebab seseorang mempelajari agama. Contoh dari gaul, dia punya taskilan 1, itu kan contoh. Ada target dia 1. Kemudian antum juga yang dari Solo, ada target 1 bawa kawan, tapi yang jelas status sosialnya, bukan pindahan, bukan juga orang yang rajin sekolah antum suruh berhenti. Yang rajin sekolah biar sekolah. Khair. Di SMP dia rajin sekolah, jangan ditargib, nanti marah orang tuanya. Ini yang tamat SD, yang punya minat. Tapi kalau dia punya cita-cita jadi dokter, jangan dibawa ke sini. Dia punya cita-cita jadi satpam, jangan bawa ke sini. Kan? Itu target. Begitu juga bagi kita secara umum. Ramadan tahun lalu, kira-kira apa perubahan yang kita dapat setelah Syawal? Pertama, Imam Syafi'i, sengaja biografi beliau diriwayatkan, beliau khatam Al-Quran 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan. Kita 2 kali di bulan Ramadan itu udah bagus bagi masyarakat umum. Bagi santri 1 juz, bukan 1 juz, 1 dari 5 juz hafalan. Kalau 10 berarti 3 juz per hari. InsyaAllah besok Ramadan tidak ada lagi sabak sabeki, semuanya manzil 2 kali lipat. 2 juz biasanya, sekarang manzil 4 juz. Karena target Ramadan adalah bulan Quran. Nah, sekarang saya memasuki Ramadan. Saya punya target mengkhatamkan Al-Quran Ramadan ini 3 kali. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Itu target bagi masyarakat umum. Kemudian apa lagi? Salat malam, i'tikaf. Saya rasa seumur hidup belum pernah i'tikaf. Nah, Ramadan besok saya minimal i'tikaf 10 hari terakhir. Apapun halangannya, apapun rintangannya, saya akan usahakan untuk i'tikaf 10 terakhir di hari akhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau sekiranya seseorang punya tekad di dalam beragama, baru dia dapat hasil. Ini sama sekali nggak punya niat, nggak punya tekad. Ya kayak terjadi begitu saja. Kenapa kita sholat jamaah ke masjid? Kebetulan ada azan dan saya dekat masjid. Kenapa saya sholat jamaah di masjid? Kebetulan ada azan dan saya lewat di masjid. Kenapa sholat jamaah? Karena ada azan dan saya mampir dekat masjid. Tapi tidak punya catatan, saya mesti sholat jamaah 5 waktu di masjid. Kemudian rupiah juga. Nah, rupiah setiap malam saya mesti menyumbang 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 sesuai dengan ekonomi masing-masing. Ada punya target begitu. Harus disepakati, kalau lupa 1 malam ganti malam besok. Atau punya kesepakatan dengan diri sendiri, malam nyumbang 5.000, subuh 5.000. Sekarang
Sesuatu yang kita berikan untuk masjid misalnya, sesuatu yang kita berikan untuk masjid itu hakikatnya adalah untuk diri sendiri. Sesuatu yang pada hari ini kita anggap untuk diri kita, itu sesungguhnya belum tentu. Sekarang kita berpikir secara keseimbangan. Bagaimana keseimbangan? Hidup di dunia hanya 70 tahun. Itu disepakati 70 tahun, kalau lebih enggak banyak. Kemudian hidup di akhirat itu tanpa batas. Hidup di dunia kita pengen rumah nyaman, kita pengen ada kipas, yang lebih mewah mesti ada AC, kemudian mesti tempat tidur yang empuk, tidak mau di dalam kamar itu ada ular. Nah, misalnya kita lihat dalam kamar ular masuk, tapi belum kita lihat dengan mata kepala ular itu keluar. Siapa yang berani tidur di kamar itu? Kita lihat dengan mata kepala ular masuk dalam kamar yang kita tidur, tapi belum kita lihat dia keluar. Siapa yang berani tidur di kamar tersebut? Enggak ada. Nah, sekarang kata Nabi SAW, seseorang yang masuk kubur itu kalau dia tidak mengajarkan ibadah solat akan tidur bersama ular Syuja'ul Aqra. Pasti itu, bukan berita bohong, bukan berita dari seseorang, berita pada Shadiqul Masduq. Pasti. Nah, bagaimana kenyamanan bisa? Kita pengen nyaman di kubur, kita pengen juga AC di kubur, kita pengen juga cahaya di kubur, kita juga pengen dilapangkan kubur seluas mata memandang. Kata Nabi modalnya enggak banyak, 30 ayat Al-Quran, surah At-Tabarak tiap malam, surah Tabarak setiap malam, 30 ayat 30 menit. Itu bagi pemula. Kalau sudah rutin baca 6 bulan menjadi 20 menit. Kalau sudah rutin baca setahun menjadi 15 menit. Kalau sudah rutin baca jadi 10 menit. Kalau santri suruh baca 2,5 menit. Nah, itu baca khataman kubro tadi 30 juz 4 jam 20 menit, enggak pakai Quran. Siapa memberi kekuatan? Nah, tapi kalau dia pulang enggak dijaga zikirnya, enggak jaga sholatnya, kasih handphone, suruh baca 25 hari lagi. Nah, akan jadi tadi berapa? 3 jam 4 jam 20 menit. Nah, jadi 42 jam. Nah, begitu kesannya. Khair, insyaallah. Jadi kita perlu keseimbangan. Nah, sekarang berpikir secara waras saja. Masanya lebih lama, waktunya enggak ada akhir, sementara dunianya pendek dan ada akhir. Dana yang kita keluarkan untuk dunia sekian jauh lebih mahal daripada akhirat. Nah, itu kira-kira setanda waras atau tidak? Apa yang kita buat untuk persiapan Ramadan? Ahbab fillah, sesuatu yang kita persiapkan untuk Ramadan kadangkala tidak seberapa persiapannya. Tidak seberapa persiapannya. Antum apa yang antum persiapan untuk Ramadan? Apa yang kita sudah siapkan untuk Ramadan? Bagaimana kira-kira kalau 2 bulan lagi baralek gadang? Bagaimana kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu 2 bulan lagi baralek gadang? Nah, sekarang tinggal seminggu lagi Ramadan. Bagaimana kalau kira-kira seminggu lagi baralek gadang? Bukan 3 hari 3 malam, hanya baralek 1 hari 1 malam. Sementara Ramadan adalah 30 hari 30 malam.
Kita katakan masih dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih berkomitmen dengan ayat itu, masih berkomitmen dengan doa itu, berikan saya kebahagiaan dunia akhirat. Lalu kita katakan Bapak akan dapat kebahagiaan dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kerja. Kita katakan mana mungkin enggak bisa kerja? Mana mungkin berhasil tanpa kerja? Doalah banyak-banyak. Ya Allah, datangkan uang. Ya Allah, datangkan rumah. Ya Allah, datangkan segala-galanya, tapi dia tidak buat pekerjaan. Nah, ketika itu kita katakan enggak mungkin. Nah, untuk yang 60 tahun saja enggak mungkin dengan doa, mesti dengan usaha. Sekarang untuk akhirat, untuk Ramadan secara khusus, kita doa saja. Enggak pernah ada usaha, enggak ada pernah persiapan. Khair. Kita tidak pernah melakukan persiapan selama ini. Itu penyebabnya apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, enggak ada perbedaan, enggak ada perubahan, enggak ada sesuatu yang kita raih dengan Ramadan. Kita ingat kembali dengan Ramadan tahun lalu apa yang kita dapatkan? Ramadan yang tahun lalu sebelumnya apa yang kita dapatkan? Apakah seorang pembisnis yang cerdas, kalau sekiranya dia bekerja 20 tahun dalam satu usaha, lalu tidak mendapatkan keuntungan, dan dia tidak melakukan perubahan dalam usahanya, dan dia tidak berfikir bagaimana letak kekurangan usahanya, apa kita katakan dia cerdas? Dia punya usaha 20 tahun, usaha itu dia geluti, tapi tidak punya hasil sama sekali yang jelas, tapi tetap rajin dia usaha. Enggak pernah dia mempelajari apa kekurangan usahanya. Apa kita katakan dia cerdas? Tentu tidak. Lalu bagaimana seorang muslim cerdas kalau sekiranya dia sudah puasa 20 tahun lalu dia tidak mendapatkan perubahan dari puasanya? Kenapa saya tidak mendapatkan perubahan dari puasa saya? Apakah salah Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun? Apakah itu janji dari manusia? Tidak. Pasti kalian akan bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? 5 menit lagi kita lebih cepat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti Allah kasih solusi dari setiap masalahnya. Pasti. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa Allah jadikan urusannya mudah. Nah, menghafal Al-Quran mudah. Berarti yang lama bukan enggak mudah, mudah juga. Buktinya dia masih bertahan, karena Allah masih senang mendengarkan dia baca Quran. Allah masih senang lihat ngangguk-ngangguk itu dia. Ini nggak ada yang putus asa. Ketika kita kasih bagi santri yang terlama dalam menyelesaikan hafalan. Allah masih senang mendengar Al-Quran dari dia. Itu optimis namanya. Tidak ada ruginya. Berarti Allah masih memberikan kepada dia urusan dia mudah. Itu mudah itu namanya. Enggak merasa sulit dia lewati sekian lama dalam menghafal. Enggak merasa sulit. Ya ja'alahu min amrihi yusra. Mudahnya itu bukan mudah pakai yang kita pikir, tapi mudah menurut konsep Allah. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah, amal kecil pahala besar. Nabi SAW bersabda, kalau kalian infakkan sebesar gunung Uhud emas,
itu tidak akan setara dengan satu butir korma yang diinfakkan oleh sahabat saya. Apa yang membedakan? Takwa. Nah, sekarang kita mendapatkan kemudahan enggak dalam urusan? Dapat rezeki enggak dari arah yang tidak diduga? Rezeki itu bukanlah uang. Rezeki yang dimaksudkan adalah ketenangan. Rezeki yang dimaksudkan adalah mudah salat jamaah. Dapat rezeki dari arah yang enggak diduga, dia datang ke masjid. Lama-lama betah dia di masjid. Nah, itu rezeki yang enggak diduga. Datang ke satu masjid, hari hujan enggak bisa keluar, ada ceramah. Itu rezeki yang tidak diduga. Nah, dia baca Quran, menetes air matanya, itu rezeki yang tidak diduga. Dia setiap waktu punya kemudahan untuk melakukan sholat, itu rezeki yang tidak diduga. Jadi rezeki itu bukan uang. Rezeki itu adalah sesuatu yang membantu seseorang untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang dengan Ramadan yang kita lewati, yang lalu-lalu itu, apa perubahan dalam ibadah yang kita rasakan? Kalau belum, berarti kita mesti mempelajari kembali ada sesuatu yang kurang dalam ibadah puasa kita. Walaupun masih waktu sudah singkat, tapi saya rasa cukup waktulah 3 hari 3 malam. Seperti seseorang yang besok mau tampil di sidang S1-nya atau sidang S2-nya, kerja siang malam, pergi ke kawan, baca buku ini, buku itu, koreksi lagi, besok mau tampil nih sidang S2, pasti puntang-panting dia buat. Nah, sekarang kita buat begitu dengan Ramadan. Nah, ketika seseorang melakukan keseriusan, baru Allah buat keseriusan untuk dia. Ketika dia cuek dengan syariat Allah, Allah akan cuek dengan dia. Ketika dia memberikan tumpuan, Allah berikan tumpuan kepada dia. Nabi SAW bersabda dalam hadis kudusi, Allah berfirman, siapa yang datang kepada saya satu langkah, mendekat kepada saya satu hasta, aku mendekat kepada dia. Siapa yang mendekat kepada saya satu jengkal, saya mendekat kepada dia satu hasta. Yang mendekat kepada saya satu hasta, aku mendekati dia satu depa. Orang yang datang kepada saya berjalan, aku sambut dia dan berlari. Jadi ketika kita sudah punya niat, justru Allah lebih cepat sekian kali lipat menyambut kedatangan kita. Tapi waman a'rada an zikri, maaf salah ayat lagi. Ya Rabbi, siapa yang berpaling, maka Allah akan berpaling darinya. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menoleh ke kiri dan ke kanan di dalam solat, maka rahmat Allah sedang berada di hadapanmu. Kalau kamu menoleh kiri dan kanan, Allah pun meninggalkanmu. Jadi santri diingatkan kembali, jangan punya rencana Ramadan buat perkara yang tak berguna. Bisa dipahami? Jangan buat rencana sekarang untuk Ramadan perkara enggak berguna. 15 hari lagi tambah 5, 20 hari lagi saya dah bisa tidur pagi, kemudian dah pegang handphone, dah nonton TV, dah pakai motor keliling-keliling. Itu dah direncanakan. Itulah nasib antum nanti setelah liburan. Pasti sesuai yang direncanakan. Nah, maka dari sekarang jangan buat rencana-rencana agak bagus. Pertama, bagaimana ngajak orang tua iktikaf 10 hari terakhir minimal malam saja. Kemudian membaca Al-Quran, mempertahankan hafalan. Kemudian tidak pulang di masjid kecuali setelah isyraq. Kemudian khidmat dan melayani orang tua insyaAllah. Kemudian kita niat apapun yang Allah minta untuk menembus malam Lailatul Qadar, kita siap untuk memberikannya. Betul? Kira-kira apa yang saya antum berikan untuk dapat malam Lailatul Qadar? Hah? Nih ada motor bagus. Nah, siap dengan helmnya, sepatunya. Siapa yang mau ngambil?
tapi nggak tidur 3 hari 3 malam. Baca Quran saja mau? Pasti mau. Yang kan motor handphone mau dia. Sekarang malam Lailatul Qadar. Bukan tidur siang hari, nggak tidur siang hari semalam, cuman nggak tidur semalaman saja. Bukan pagi bisa tidur, tapi semalaman nggak tidur. Itu bukan 3 hari 3 malam, hanya di malam 21, 23, 25, 27, 29. Hanya 4 hari, 21, 23, 25, 27, 29, 5 hari. 5 hari saja. Khair. InsyaAllah demikian yang kita sampaikan penutup masail hari Rabu. InsyaAllah kita bertemu setelah bulan Syawal pada minggu terakhir bulan Syawal. Minggu pertama masih di kampung, minggu kedua hendak pulang ke pondok 10 Syawal. Tapi kita masih sibuk dengan penerimaan santri baru minggu hari ke-15. InsyaAllah masail Kamis Rabu terakhir bulan Syawal dimulai. Kemudian selama pengajian atau pertemuan kita dalam masail, bapak-bapak kami, ibu-ibu, para tetamu dalam majelis masail Ma'had Darul Hijrah, mungkin ada salah dalam bahasa penyampaian dan yang lain-lainnya. Suasana ma'had mungkin santri yang nggak tahu bapak duduk di situ, dia lewat. Mungkin suasana yang lumayan sempit, ketika dia lewat kena hidung misalnya. Biasa begitu, dia nggak mau tahu kadang-kadang. Kalau udah mulai program, kadang dia lihat hanya sasarannya saja. Dia lewat itu nggak lihat orang. Mesti kalau lewat tuh lihat orang dulu nih. Mau lewat kemana? Lihat orangnya dulu. Lewat di mana? Bukan lewat saja. Atau orang tua sedang duduk, sejengkal lagi kena itu baju 3 hari yang lalu nggak dicuci juga. Jadi kalau ada tingkah laku kami para pelajar Ma'had Darul Hijrah dalam suasana majelis, kalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang lebih untuk Ramadan tahun ini. Kita pulang ke rumah, kita catat target untuk Ramadan tahun ini, untuk salat malamnya, untuk khatam Qur'annya, untuk sumbangannya siang malam, kemudian amalan-amalannya insyaallah. Maaf kalau ada salah dan gagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita salat isya.